Ketika itu dosa mengintai kami, dan ketika kami tidak waspada, dosa berkuasa atas kami. Kami sendiri tidak punya kuasa untuk mengalahkan kejahatan itu. Itu sebabnya di pagi ini ketika Tuhan memungkinkan kami ada, dan terutama kami boleh ada di hadirat Tuhan dalam persekutuan kudus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Milik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan roh, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersyukur dan bersuka hati sebab Tuhan dalam kasih-Nya memimpin, menuntun, memelihara, menolong, menopang, menguatkan dan menghibur kami, bahkan membawa kami untuk mengalami hal-hal yang baru dalam perjalanan hidup kami. Dalam semua itu kami dipelihara, kami diantar oleh Tuhan, sehingga hari ini kami ada seperti kami ada. Tuhan, pengharapan karena kuat gagah adalah saut yang kuat yang dilakukan jauh di belakang. Karena itu kami tunduk diri kepadamu Bapa. Matikan segala kemanusiaan kami. Berikan kepada kami apa yang baik dan perlu dari kuasa dan Roh-Mu sendiri, sehingga hari ini menjadi suatu tolak ukur baru untuk memotivasi kami mengiring Tuhan, melayani Tuhan, untuk berjalan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bersama GKI di tanah Papua. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu ini. Kami serahkan seluruh diri kami kepadamu. Kami minta Tuhan berbicara dengan kami, supaya kuasa firman menjadi kuasa yang mengubahkan kami. Baik kami sebagai hamba-hamba-Mu, tapi juga kami sebagai jemaat. Datanglah dan berfirman bagi kami Tuhan, sebab di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu, kami berdoa dan kami hendak membaca firman. Amin. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat,
karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesatan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena dari istilah-istilah yang dipakai, karena ini bukan bahasa Indonesia sebenarnya, tapi menjadi bahasa Indonesia di Indonesia. Kata pembaruan menurut konteks teologi kita itu sama dengan apa yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, dilahirkan kembali. Kata pembaruan itu kalimatnya jelas, itu pembaruan, bukan pembaharuan, pembaruan. Itu sama artinya dengan kata kelahiran baru, kata pertobatan, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari ekumenis. Dalam konteks fokus pelayanan GKI sekarang ini bicara tentang seiman, saudara seiman, kita yang seiman. Sedangkan kata plural itu bicara tentang sesuatu yang bermacam-macam, berbeda, di tengah perbedaan. Sesuatu yang plural itu macam atau yang banyak, yang beda-beda, tidak sama. Sedangkan kata inklusif itu mengandung pengertian saling memahami, karena ada upah bagi usaha. Tuhan tidak pernah menyuruh anak-anaknya dengan percuma. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah dan bagi orang yang percaya. Pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan akan mengerjakan pembaruan di dalam jemaat kita, di Klasis Manokwari, di kota Manokwari, provinsi Papua Barat, di tanah Papua, bahkan di dunia ini, kalau hari ini kita mulai melangkah dalam pembaruan tadi. Kita bukan baru belajar tuh. Kalau hari ini disuruh pakai mobil yang bunyi-bunyi jalan situ, lubang kecil saya baru masuk ke kota. Aduh maaf, saya itu jalan kaki sudah ke kaki ya. Kira-kira begitu. Kalau keadaan perang bisa, tapi ini keadaan aman. Ya, jadi kita diminta untuk memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga memperbarui apa yang kita pelajari tentang Tuhan, dan kita juga diminta untuk memperbarui tatanan kehidupan kita, bicara tentang hukum, bicara tentang tatanan. Apa yang kita pikir hari ini, apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat. Tuhan sedang meminta kita mengerjakan satu pembaruan bagi saudara-saudara seiman tadi, ekumenis, plural, dalam kemajemukan, tapi dalam keadaan saling menghargai satu sama lain. Tuhan yang punya firman menolong kita, karena itulah pembaruan yang dikehendaki. Amin. Jadi kami coba bawa sebuah lagu yang memberikan semangat buat kami dan semoga memberkati Bapak Ibu sekalian.
terjadi bagi kami di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami menyanyi, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena-Mu, sebab Engkau melayakkan kami untuk mengalami hadirat-Mu di hari ini. Kau melayakkan kami untuk mendengarkan suara, mendengarkan apa yang menjadi isi hati. Kami bersyukur karena Engkau meminta kami di tengah-tengah kehidupan kami, supaya orang lain yang melihat kami, melihat bahwa Tuhan Allah kami menyertai kami. Sebagaimana orang Israel dari 10 suku yang melihat bahwa Tuhan Allah dari Asa menyertai Asa, sehingga mereka menyeberang dan bergabung dengan suku Yehuda. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk saat ini kesempatan Tuhan berikan. Terima kasih karena kami boleh menyanyi, memuliakan Engkau dan Tuhan, anak-anak-Mu yang Engkau berikan kasih karunia yang tertentu, suara-suara yang tertentu, kemampuan untuk membidik not dan menyanyikan. Tuhan berkati mereka sebagai pribadi, sebagai keluarga, bersama orang tua, saudara-saudara, tapi juga bersama kekasih hati mereka.
di dalam kemudahan mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dalam kebersamaan mereka, melatih kasih karunia yang Tuhan berikan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di Klasis Manokwari atau di mana saja mereka akan ambil bagian melayani Tuhan, melalui suara-suara mereka. Tuhan urapi mereka, persiapkan mereka, nyatakan kebenaran firman-Mu yang kami baca hari ini. Ketika Sadia berkata kepada Asa untuk menguatkan hati, sebab ada upah untuk jerih payah. Maka kami percaya bahwa kami juga menguatkan hati, maka ada upah untuk jerih payah kami. Sebagaimana Paulus berkata dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah itu tidak sia-sia. Tuhan, bagian firman-Mu kami berikan kepada saudara-saudara kekasih, anak-anak kekasih, hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam lonceng paduan suara ini. Berkati mereka, dari pimpinan mereka, saudara Aki, dan semua personil yang Tuhan berkati. Fasilitas yang mereka perlu, rencana-rencana mereka kami serahkan dalam tangan. Terima kasih untuk pelayanan mereka hari ini bagi kami sebagai jemaat. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus saudara Ariel, yang hari ini dalam kasih karunia Tuhan bertambah usia 29 tahun. Tuhan, Kau kenal anak ini, Kau sendiri yang memanggil dia dan mempersiapkan dia. Berkati dia menurut maksud-Mu yang tertentu. Usia yang Kau berikan menjadi tanda tentang kekayaan kasih karunia-Mu baginya. Mampukan dia untuk memahami dengan hikmat, supaya hidup dan kemudahannya dipersembahkan sebagai sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya masa depannya sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang ketika ia mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan. Berkati orang tua, berkati keluarga, saudara. Biarlah dia menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada. Dan juga terus kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada komunitas anak-anak muda yang sudah 2 hari bersama-sama dengan kami, yang sudah menghubungi kami, dan juga melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian untuk senantiasa terus menyampaikan hidup pujian untuk melayani Tuhan semakin lagi masih berkarya. Amin. Juga terima kasih banyak buat pelayan firman di ini Kalengan. Ya seperti tadi memang dulu saya kecil di Ransiki. Kakak pendeta, kakak Kalengan adalah pengasuh saya. Tidak tahu kenapa kita ketemu di ujung. Itulah rencana Tuhan, saya juga tidak tahu kalau pagi ini kakak bikin di sini. Ya, jadi terima kasih banyak untuk motivasi, menguatkan, menjawab setiap pujian kami, lewat pujian yang sudah kami komandangkan di pagi ini. Juga buat semua bapak-bapak majelis, juga buat mama-mama, adik-adik, pemuda-pemudi yang ada di dalam kampung Mabelfor ini, terkhusus di Martineal. Saya atas nama seluruh rekan-rekan muda-mudi yang tergabung dalam komunitas paduan suara yang kami sebut nama Son of Charity, suara untuk kemanusiaan. Jadi kami menjawab itu bahwa kami mempunyai kerinduan bahwa setiap pujian, setiap suara yang kami keluarkan itu harus kami lakukan lewat tindakan kemanusiaan. Dan ini mencoba kami buat sehingga mempengaruhi komunitas-komunitas paduan suara yang lain juga bergerak tidak hanya sekedar kami bernyanyi di gereja, tapi paling tidak kami juga bisa menjawab setiap pujian yang kami komandangkan di setiap pelayanan-pelayanan kami. Dan hari ini kami ada hampir 30 pemuda sudah ada di sini dari hari Jumat dan sudah melayani luar biasa dalam setiap keterbatasan kami. Tetapi ya adik-adik langsung memberikan beliau yang membackup dari yayasan untuk memberikan bantuan. Oke, terima kasih banyak. DKI
Jadi secara khusus Klasis Manokwari, saya menyampaikan terima kasih banyak, terutama kepada komunitas Soul of Charity atas keterlibatannya, ya, melibatkan diri. Ya, saya lihat ini secara formal belum kasih tahu ke Klasis, karena kalau kasih tahu berarti ada tembusan ke saya, tapi belum ada. Jadi terima kasih untuk kesediaan teman-teman melibatkan diri. Pekerjaan ini memang membutuhkan banyak orang, membutuhkan banyak perhatian, dan saudara-saudara sudah melakukan. Ini bagian dari salib yang saudara pikul, jadi mari lakukan terus. Dan kita bilang masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Ya. Jadi sampai anak cucu. Yang kedua, kepada Bapak Pendeta, terima kasih banyak atas Klasis dan gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Firman Yerusalem, apabila selama 2 hari dalam kedatangannya bersama-sama dengan kami ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan atas nama jemaat kami kasih membuka diri, dan apabila waktu-waktu yang akan datang mau kembali, oke, kami siap. Amin. Itu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan boleh berkati kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengar sabda kebenaran. Tiba saatnya untuk kami akan menikmati berkat makan minum yang sudah disediakan oleh jemaat. Kiranya Tuhan berkati agar supaya di dalamnya kami memperoleh kekuatan sehingga kami laksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami siap sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin.